Ikuti dan amalkan cara membaca zikir asma Allah ini agar saat mendesak butuh pertolongan Allah, butuh uang untuk kebutuhan hidup, untuk bayar hutang, untuk mengangkat kesusahan dan kesedihanmu, atau hajat apa saja akan dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kulla muklaq. Doa dan harapan saya semoga Anda sekeluarga selalu dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan bagikan amalan dari ijazah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, cara membaca zikir dengan asma Allah agar diangkat segala kesusahan, kesedihanmu, diberi kelapangan untuk bisa mengatasi masalah ekonomimu, dengan kemudahan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan asma Allah dari lafaz Allah telah termaktub di dalam Al-Quran dan telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dari para sahabat sampai kepada para ulama salaf, hingga menyebar ke hadapan kita semua ini, bahwa menyebut kata Allah saja merupakan suatu zikir, dimuliakan Allah serta Rasulnya, dan tentu saja berpahala. Bahkan menyebut Allah saja dapat dijadikan zikir pagi, zikir sore, atau zikir harian setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 41, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya." Jadi kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat akan keberadaan, kekuasaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Sahabat beriman, sebelum lanjut, dengan segala kerendahan hati, bolehkan saya mengajak pemirsa untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar agar bisa kita amini bersama. Banyak sekali manfaat akan keutamaan daripada melazimkan membaca zikir asma Allah ini. Antara lain, yang nomor satu, siapa orang yang melazimkan asma Allah menjadi orang yang beruntung, bisa mempertebal keyakinan, menjadi teguh hatinya. Surah Al-Anfal ayat 45. Kemudian yang nomor dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak terjadi selagi ada seseorang yang masih mengucapkan Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 204. Yang nomor tiga, rahmat Allah akan turun saat engkau berzikir mengucapkan Allah, Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab As-Suhud dari Sabit. Yang nomor empat, juga dengan berzikir mengucapkan Allah, Allah, maka Allah akan mengangkat segala kesusahanmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1525. Kemudian yang terakhir nomor 5, Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian tertimpa kesedihan atau gangguan kesehatan, hendaknya menyebut Allah, Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allahu Rabbi la usriku bi syai'an. Dalam Al-Jami' As-Shaghir jilid 1 halaman 166 nomor 1036. Lalu bagaimanakah caranya berzikir dengan asma Allah ini agar segala hajat keinginan kita terkabul? Untuk itu simak hingga selesainya tayangan ini. Cara mengamalkan dzikir dari asma Allah telah tertulis di dalam kitab I'anatut at-Thalibin yang disusun oleh seorang ulama yang alim, yaitu Sayyid Abu Bakar Muhammad Ad-Dimyati. Pada juz 1 halaman 16 disebutkan bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan bahwa asma Allah dari lafaz Allah adalah Allahu wal Ismul Adzam. Dijelaskan bahwa Allah itu nama dari nama yang Maha Agung, dan sesungguhnya
diijabahi bagimu, akan doa-doamu, dikabulkan permintaanmu oleh Allah jika kamu berzikir atau menyebut nama Allah dengan tidak ada dalam hatimu selain Allah, maka inilah keistimewaan dari keajaiban asma Allah. Bahwasanya siapa saja yang mengucapkan kata Allah Ismul Adzam ini pada hatinya, dengan keadaan di hatinya tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain, tidak ada siapapun, tidak ada selain Allah, maka doanya dikabulkan. Maka di sini dijelaskan bahwa ada keajaiban-keajaiban dari keistimewaan-keistimewaan diantaranya ketika nama Allah disebut dijadikan aurat, dijadikan zikir. Maka barang siapa melazimkan, merutinkan, mengistiqomahkan atas dirinya, dia bacanya di saat sunyi, di saat sepi sendiri, di tengah-tengah malam dengan membacanya apa? Dia membacanya Allahu Allah, Allahu Allah. Ingat, itulah sikot bacaannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Allahu Allah, Allahu Allah. Atau Anda bisa membacanya secara keseluruhan dengan mengucapkannya Allahu, Allahu, Allahu. Sama seperti Anda lagi bertahlil mengucapkan La ilaha illallahu, La ilaha illallahu, La ilaha illallahu. Terkait penjelasan ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani memberi pelajaran akan sikot dari melafadzkan asma Allah. Pada pengucapan Allahu Allah seperti itu, kalau mau mengistiqomahkan zikir itu hendaknya dilakukan Anda sendiri di saat sepi dalam kesunyian. Dengan sering membaca ini, maka orang tersebut akan merasa tidak tenang hatinya dan sudah dikuasai atas dirinya. Kalau tidak mengucapkan Allahu Allah, akan merasa ada sesuatu yang hilang secara spiritual. Suatu misal, saat mau beranjak tidur, tidak enak, akan risau hatinya kalau tidak melafadzkan dalam hatinya kata Allahu Allah ini, sudah menjadi ketergantungan karena sudah merasakan nikmatnya mengucapkan Allahu Allah. Maka orang yang melafadzkan ini, dia akan menyaksikan keajaiban-keajaiban alam malakut, alam kerajaan langit sampai dia tertidur. Di dalam kitab ini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menambahkan lagi, bila mana sudah istiqomah mendawamkan Allahu Allah, kemudian dia melanjutkan dengan diakhiri mengucapkan biidnillahi li syai'in kun fayakun, maka akan terkabul doa hajatnya, doa keinginannya. Untuk itu, bila mana Anda dalam kesulitan lalu berkehendak meminta pertolongan kepada Allah, minta apa saja, ucapkanlah secara lengkap kalimat zikir ini dengan sigotnya Allahu Allah biidnillahi li syai'in kun fayakun. Namun saat Anda mengucapkan Allahu Allah biidnillahi li syai'in, setelah li syai'in Anda jeda sejenak, berhenti sejenak untuk berdoa di dalam hati dengan sebutkan hajat keinginannya apa. Setelah itu dilanjutkan mengucapkan kun fayakun. Jadi saya contohkan Allahu Allah biidnillahi li syai'in, jeda sejenak untuk berdoa, lanjut kun fayakun. Allahu Allah biidnillahi li syai'in kun fayakun. Kalau engkau mengamalkan bacaannya seperti itu, insya Allah akan mustajab ucapannya, akan menjadi hasil doa ucapannya, qabul hajatnya. Jadi saat dia mempunyai hajat keinginan, minta apa saja cukup membaca seperti yang saya sampaikan tadi. Adapun arti dari biidnillahi li syai'in, dengan izin Allah untuk segala sesuatu, kun jadi, fayakun maka jadilah. Jadi jangan ditinggalkan, dilewatkan begitu saja dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini. Saat Anda mempunyai hajat atau keinginan yang belum kesampaian, insya Allah akan segera terwujud dengan mengamalkan zikir ini dengan izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.